kita melakukan diplomasi kayak begitu. Ya. Dan ketika dulu sempat saya tanyakan juga bagaimana paradigma kayak begitu, Deplo juga bingung. Ini nggak bisa kita berhentikan karena sesuai dengan karakteristik dari sistem informasi dan teknologi yang sudah terbuka, bahkan hampir sudah borderless gitu ya. Ya kecenderungan masing-masing sudah membuka negaranya secara luas dalam arti hal-hal yang baik. Nah, peluang-peluang kayak begini juga harus kita manfaatkan. Ya, harus kita manfaatkan. Ya, manfaatkan yang baik-baik lah ya, jangan yang jelek-jelek dibawa masuk sana karena udah banyak yang jelek, nanti kasihan. Hal-hal yang baik, menjalin hubungan baik ya, pada seorang bisnismen dan sebagainya untuk bisa masuk ke sana. Ya. Dan hal-hal yang demikian itu sebenarnya sudah dilakukan bangsa-bangsa dan negara lain ya, mereka yang sama-sama dengan kita yang tinggal di luar negeri. Ya betapa banyak ya, Chinese overseas, Turkish overseas. Ya, itu mereka berbuat gitu lah ketika mereka di luar negeri. Bahkan bisa membeli BUMN yang ya, saya dengar katanya kalau Turki itu ada beberapa perusahaan BUMN Turki yang dibeli sama masyarakat overseas Turki yang di Jerman, dibeli kemudian dijadikan, dirubah fungsinya jadi bank. Dan ketika dirubah fungsinya jadi bank, itu akhirnya mendirikan cabang bank itu di Jerman, sehingga dia punya bank sendiri. Nah, kalau kita sih masih Bang Joko, Bang Imam gitu ya, masih belum banyak. Ya. Jadi nggak tahu nih bagaimana nanti aspek realnya. Artinya ini kita biar bisa memahami secara konkret ya antara kondisi global, resesi ekonomi, kesyukuran kita sebagai seorang mukmin diberikan ajaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menyadar. Dan satu sisi kondisi masyarakat kita, negara kita yang masih banyak perlu hal yang harus kita lakukan. Kita tidak mau jadi orang yang mempunyai mazhab apatis, mempunyai mazhab putus asa, ya sedikit pun harapan, ya kondisi dan sebagainya insya Allah. Ya, selama Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya kita anggap itu adalah hal-hal yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini sebagai pengantar diskusi, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Aku lupa lihat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi silakan langsung kalau misalnya ada yang punya pertanyaan. Udah. Jadi paling lambat di misalnya 7.15 kita udah break salat maghrib. Jadi yang sekarang masih ada kesempatan bisa tanya. Tapi pun kalau nak tanya boleh cakap Malaysia nih. Sama boleh lah sikit-sikit. Jadi ya silakan tadi Pak Hasim bilang tadi. Iya, Pak Hasim dulu. Tadi dulu. Yang lebih tua dulu. Kalau korupsi itu dihukum mati ada nggak sih Islam ya? Islam. Korupsi kalau yang dihukum mati itu dalam Islam tuh ada namanya muharobah. Ini saya bicara real hukum Islam, ada muharobah. Muharobah itu kayak merampok, Pak. Kalau merampok itu kalau di dalam hukum Islam itu merampok tuh kayak begini. Jadi dia sudah mengambil uangnya, membunuh juga penghuninya, membakar rumahnya. Jadi udah betul-betul parah begitu ngambil haknya itu. Kalau korupsi enggak ya? Nah makanya ini kita coba analogikakan. Kayak korupsi kayak begitu. Miliaran. Ya, miliaran dan juga bukan hanya seorang, seluruh bangsa yang dirugikan. Jadi bukan hanya kayak mencuri, curanmor, motor, ayam dan lain sebagainya. Maka sempat kemarin tuh ada bukan isu ya, ada wacana ketika rame-ramenya yang kena hukuman kasus narkoba di Bali, itu ada wacana untuk menghapuskan hukuman mati. Tapi banyak tokoh-tokoh kita yang justru membalik wacana tersebut, wah korupsi harus justru dikasih hukuman mati itu, jangan hanya narkoba saja gitu. Dan itu cukup menarik masyarakat ya. Ya namun jangankan hukuman mati, untuk pakai baju yang ada tulisan koruptor aja itu masyarakat sebagian pemimpin kita juga masih mikir-mikir, Pak. Jadi secara idealismenya bagus, tapi ketika implementasinya ya nggak tahu tuh bagaimana caranya itu. Mulainya dari nah ini jadi kendala. Nah, orang negara lain kayak Korea, saya dengar satu keluarga ada satu yang korupsi itu sampai keluarga yang lainnya, kerabatnya juga yang terkena kecipratan dan sebagainya juga kena hukuman mati. Sampai sedasar seperti itu Korea ya. Wah mau alam ya, kita bisa mengimplementasikan itu ataupun tidak, karena cukup berat. Karena sebenarnya manusia itu Pak
tahu ya produk Islam atau Islam, tapi nggak mentul ya. Tapi kalau hukuman mati jelas kok takut. Oh gitu ya. Kedua lagi Pak ya, di perang dunia kedua Pak ya, negara Jerman hancur, Jepang hancur, terus perang Korea juga tuh hancur. Terus mereka dapat modal tuh dari Amerika mau salah. Kenapa? Mayoritasnya negara ini bukan negara Islam ya, tapi mereka maju dan kemandirian. Kenapa kita beda? Terus negara kita yang beda. Betul. Kenapa begitu? Aduh ya kenapa ya? Tadi kayaknya jawabannya banyak yang udah saya jawab dari awal tadi. Ya kenapa ya begitu? Ya karena memang kita masih menutupi keindahannya Islam itu Pak Mus. Kita masih belum, jadi masih kayak indahnya Islam tuh masih kayak gemilaunya mutiara yang itu masih tertutupi lumpur gitu, dan lumpurnya itu kita gitu, masih belum mendapatkan. Akhirnya menemukan masyarakat lain ya. Yang kedua ya walaupun kita mayoritas Islam, tapi ya sekali lagi Islam itu betul-betul belum kita implementasikan. Yang kita pahami Islam itu hanya umpamanya masalah ibadah, masalah ngasih ceramah, ngasih tausiah keislaman dan sebagainya. Untuk masalah-masalah yang besar tentang sosial, tentang ekonomi, tentang masalah kehidupan, mengatur keluarga, hak dan kewajiban seorang keluarga dan sebagainya. Dalam Islam kan seorang yang lahir, bahkan di Islam itu orang sebelum lahir ketika masih di janin itu udah punya hak dan kewajiban. Di antaranya haknya apa? Orang yang masih di dalam kandungan dalam Islam itu punya hak wasiat, dia sudah berhak menerima wakaf, menerima sodako,